Halo sahabat elektrik, kali ini saya akan membahas cara memisahkan jalur stop kontak dan juga jalur lampu pada instalasi rumah. Nah, di mana jalur lampu di sini mempunyai MCB sendiri dan jalur stop kontak mempunyai MCB sendiri. Nah, jadi apabila terjadi kerusakan pada stop kontak pada malam hari, kita cukup mematikan MCB pada jalur stop kontak tanpa mematikan MCB pada jalur lampu ya. Jadi kita bisa melakukan perbaikan untuk di stop kontak tanpa gelap-gelapan pada malam hari. Nah, seperti apa cara membaginya dan apa saja kelebihan dan kekurangannya? Simak terus videonya. Oke, di sebelah kanan di sini anggap saja ini adalah MCB di kWh meter ya. Dan di sebelah kiri di sini ada dua MCB, yaitu untuk MCB pembagian atau MCB group. Nah, di sebelah kirinya lagi ada contoh instalasi rumah di mana ada saklar, stop kontak dan juga lampu. Nah, untuk di MCB kWh meter di sini ada kabel ya yang menuju ke instalasi rumah. Di sini ada kabel isi 3. Untuk warnanya ada warna kuning, warna hitam dan juga warna biru. Selanjutnya kita akan masukkan kabelnya ke bagian box MCB-nya. Jika instalasi di rumah teman-teman hanya ada 2 kabel, yaitu instalasi tanpa grounding, maka untuk caranya sama saja ya teman-teman. Teman-teman tinggal fokus saja pada penyambungan kabel pasa dan juga kabel netral. Anggap saja untuk kabel kuningnya atau grounding tidak ada. Oke, untuk kabelnya sudah saya masukkan ke box MCB-nya. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan pada bagian terminal box MCB-nya. Nah, di sini ada 2 terminal di atas dan juga di bawah. Nah, ini berfungsi untuk penggabungan untuk netral ataupun grounding. Untuk di bawah dipasang netral dan di atas dipasang grounding juga bisa, atau dibalik, di bawah grounding di atas netral juga bisa. Jadi bolak-balik sama saja ya, tergantung teman-teman maunya seperti apa. Oke, selanjutnya kita akan pasangkan untuk kabel birunya terlebih dahulu atau kabel netral. Nah, untuk netralnya di sini saya pasangkan di terminal bagian bawah ya teman-teman. Kita pasangkan di sini, atau jika teman-teman mau pasangkan di terminal bagian atas juga bisa ya. Oke, untuk kabel netralnya sudah dipasang. Nah, selanjutnya tinggal kita pasangkan untuk kabel kuning atau groundingnya ke bagian terminal atas. Nah, jika teman-teman hanya 2 kabel, maka tidak ada pemasangan untuk kabel kuning seperti ini ya. Jadi tinggal pasang kabel netral dan juga kabel pasa. Nah, oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita pasangkan kabel hitam atau strumnya ya. Untuk pasanya kita pasang di MCB 1 ataupun MCB yang kedua, sama saja. Nah, kita pasangkan. Nah, jika sudah, selanjutnya teman-teman tinggal bikin jumperan. Fungsinya untuk apa? Untuk supply dari MCB pertama ke MCB kedua. Jadi teman-teman bikin jumperan terlebih dahulu ya. Untuk jumperannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, kita pasang jumperan ini dari MCB pertama di jumper ke MCB kedua untuk supply arusnya dari MCB pertama ke MCB kedua. Jadi jika tidak di jumper maka MCB kedua tidak ada strumnya ya. Maka dari itu kita harus buatkan jumperan terlebih dahulu. Kita pasang kabelnya dengan kuat ya, jangan sampai longgar agar instalasinya aman, tidak terjadi konsleting atau kabel panas. Nah, oke, sudah selesai untuk kabel yang dari kWh meter. Selanjutnya kita akan pasang yang dari instalasi rumah. Nah, ini yang dari stop kontak mempunyai jalur sendiri, yang dari lampu juga punya jalur instalasi sendiri. Untuk pertama kita masukkan untuk dari yang stop kontak.
Nah, untuk stop kontak di sini ada 3 kabel ya, untuk pasa, netral, dan juga grounding. Namun jika di rumah teman-teman tidak ada groundingnya pada stop kontak, itu caranya sama saja. Anggap saja untuk kabel kuningnya atau groundingnya tidak ada. Nah, di sini kita masukkan untuk dari jalur stop kontaknya ke box MCB-nya. Nah, untuk caranya sama seperti tadi ya. Untuk kabel netralnya kita pasangkan di terminal bagian bawah, dan untuk kabel groundingnya kita gabungkan di terminal bagian atas. Kita pasangkan dulu untuk kabel netralnya di bagian terminal bawah. Nah, jika teman-teman tidak menggunakan box MCB atau box MCB-nya tidak ada terminalnya seperti ini, teman-teman bisa langsung sambungkan saja menggunakan tang. Karena di sini tersedia untuk terminalnya, maka kita pasangkan saja di bagian terminalnya ya. Nah, selanjutnya kita pasangkan grounding di bagian atas. Kita pasangkan. Oke. Untuk groundingnya sudah terpasang. Selanjutnya tinggal kita pasangkan untuk kabel pasa atau strumnya. Nah, untuk kabel strumnya teman-teman bisa dipasang di MCB yang pertama ataupun MCB yang kedua. Jadi terserah teman-teman ya. Untuk jalur stop kontak mau dipasang di MCB pertama atau MCB yang kedua. Di sini saya pasang di MCB yang pertama. Nah, seperti ini. Oke. Nah, untuk jalur stop kontak sudah terpasang ya. Selanjutnya tinggal kita pasang untuk jalur yang menuju lampu. Nah, untuk jalur lampu di sini ada kabel isi 2 ya. Untuk kabelnya ada warna biru dan juga warna hitam. Untuk biru netral dan warna hitam adalah pasanya. Nah, kita masukkan lagi ke box MCB-nya. Dan untuk pemasangannya itu sama saja ya. Teman-teman tinggal pasang untuk netralnya di terminal bawah dan setrumnya di bagian MCB yang kedua. Kita pasangkan dulu untuk netralnya di terminal bagian bawah. Oke, kita kencangkan. Selanjutnya untuk setrumnya ya, yang menuju ke instalasi lampu, kita pasangkan di MCB yang kedua. Nah, untuk pemasangan besaran ampere MCB-nya itu tergantung dengan MCB yang terpasang di KWH meter ya. Jadi menyesuaikan daya yang ada di rumah teman-teman. Jika daya atau MCB yang terpasang di KWH meter 4 ampere, maka untuk MCB di pembagian juga tidak boleh lebih dari 4 ampere. Seperti itu ya. Oke, untuk semuanya sudah terpasang, sudah selesai. Teman-teman tinggal rapikan saja menurut teman-teman rapinya seperti apa. Nah, selanjutnya tinggal kita tes, kita nyalakan MCB di KWH-nya. Dan kita nyalakan juga MCB di box MCB-nya. Oke, selanjutnya kita akan tes untuk bagian lampunya. Oke. Nah, di sini untuk lampunya menyala ya. Nah, selanjutnya kita akan tes untuk bagian stop kontaknya. Nah, untuk mengetesnya di sini saya menggunakan fitting lampu ya, yang sudah dipasang kabel seperti ini, dan saya masukkan ke bagian stop kontaknya. Oke, di sini stop kontaknya berfungsi ya, lampunya menyala. Nah, untuk kelebihannya apabila terjadi konsleting pada stop kontak, kita hanya perlu mematikan MCB pada bagian stop kontaknya saja, tanpa mematikan MCB pada jalur lampu. Atau sebaliknya, jika terjadi konsleting pada jalur lampu, kita hanya memerlukan mematikan MCB di bagian jalur lampu tanpa mematikan MCB stop kontak. Jadi untuk kelebihannya seperti itu ya. Dan untuk kekurangannya, mungkin penggunaan kabelnya dan MCB-nya itu lebih banyak dibanding tidak dibikinkan grup seperti ini ya. Nah, itu saja video dari saya, semoga bermanfaat.
Jangan lupa simak juga video yang lain untuk cara pasang ELCB atau cara pasang MCB 2 grup untuk rumah 2 lantai. Salam sahabat elektrik, belajar listrik mudah dan asik.